juga jika sebelumnya Natalie Holscher melayangkan somasi terbuka kepada mantan asisten rumah tangganya, Tri Murwati alias Wati, lantaran dianggap telah mencemarkan nama baiknya dengan menuding Natalie memiliki pria idaman lain saat masih bersama Sule Sutisna. Kini, giliran Wati yang melayangkan somasi balik kepada Natalie. Di kesempatan ini, kami selaku kuasa hukum dari Mbak Wati ingin menyampaikan somasi terbuka terkait apa yang dilakukan oleh saudari Natalie Holscher, yang secara jelas di dalam akun pribadinya media sosial di sini jelas bahwa di sini ada himbauan yang konotasinya negatif terhadap klien kami. Dengan itu, kami selaku kuasa hukumnya meminta kepada saudari Natalie Holscher untuk meminta maaf kepada klien kami. Konflik antara majikan dan mantan ART ini bermula dari beredarnya video Wati yang menyebut kalau Natalie selingkuh saat masih terikat pernikahan dengan Sule. Berawal dari Natalie menyampaikan somasi terbuka di media sosialnya terkait adanya pernyataan yang dilakukan oleh Wati di beberapa media yang sengaja membuka aibnya daripada saudara Natalie. Nah, lalu ketika waktu bertemu dengan saya, pada saat dia menunjuk saya sebagai kuasa hukumnya, saya tanyakan pernyataan bentuk apa sehingga kamu disomasi seperti ini, Wati. Lalu Wati bilang, ini loh bang tayangannya, ada wartawan media datang menanyakan apakah ada orang ketiga atau ada pria idaman lain yang mengganggu retaknya keluarga mereka sampai timbulnya adanya perceraian. Saya jawab di dalam tayangan itu, saya nggak pernah memojokkan, saya nggak pernah membuka-buka aib, bukan membuka-buka aib. Nih lihat nih tayangannya. Saya baca, saya lihat tayangannya dari awal sampai akhir memang nggak ada. Semuanya. Tak terima dengan ucapan Wati, melalui akun pribadinya, Natalie yang merasa nama baiknya dicemarkan langsung melayangkan somasi terbuka dan menuntut permintaan maaf Wati 3 kali 24 jam. Ini sih nothing lah, nggak ada apa-apanya. Udah sama sekali Natalia pribadi dengan Wati nggak. Dia sangat sayang. Dia sangat menghargai. Kita didik dari kecil ya. Jadi apapun kalau dia kerja, YouTube, Wati juga berbagi berkat, pasti itu. Itu yang saya ajarkan Natalia begitu. Terus semenjak keluar dari aku, dia update status di WA-nya, dia tulis alhamdulillah saya dapat kerjaan. Nah, waktu itu pas ada ulang tahun, teman artis, terus ada babysitter yang ngomong, itu sih ini jadi nggak kerja di tempatnya ini lah. Oh ternyata berarti kamu keluar pengen kerja di tempat lain. Oh ternyata kamu nyari-nyari link. Boleh nyari link, tapi harusnya keluar tuh ngomong yang jelas gitu loh. Bu, saya mau kerja di tempatnya ini. Jadi biar nggak jadi kayak gimana-gimana antara aku juga dan teman artis gitu. Nah terus aku kasih tahu karena aku ini benar. Aku kasih tahu begini, jangan sama dia karena mulutnya itu nggak baik. Karena kan kita mau ngasih ART yang benar-benar attitude-nya bagus, terus wibawanya bagus, lambeknya jangan berkoar-koar kayak gitu, jangan update-update yang nggak jelas. Bukannya mendapat permintaan maaf mantan ART-nya, kini Natalie malah disomasi balik. Wati merasa dengan somasi Natalie membuat identitasnya tersebar di media sosial hingga menyulitkan dirinya mencari pekerjaan dan kini memilih pulang kampung. Bicara pribadi enggak, bicara pribadi enggak. Nah, lalu kenapa kita layangkan somasinya juga hari ini secara terbuka terkait masalah penyebaran data yang dilakukan oleh Natalie di media sosialnya. Ini kan akan memberatkan langkah-langkah daripada Wati untuk mencari pekerjaan ke depan. Makanya kita buka ruang dialog, kita buka mediasi untuk mempertemukan Natalie dengan Wati. Supaya apa? Kan bisa dijelaskan artinya apa. Karena di situ dicantumkan kan ada fotonya, ada KTP-nya Wati. Di situ disebutkan kepada yayasan ataupun klien hati-hati. Konotasinya kalau kalimat hati-hati itu apa? Hati-hati jelas pasti negatif. Nah, justru nanti karena ini negatif, ini lagi viral. Nah, pasti untuk Wati mencari pekerjaan akan lebih sulit. Makanya kita minta Natalie melakukan permintaan maaf dan mencabut semuanya dan mengklarifikasi itu. Gimana tuh responnya, Oma? Kalau saya merespon kalau mencari kerjaannya itu
Natalie Holscher kini sudah terkenal jadi artis ternama. Diakui atau tidak, ada andil Sule mantan suaminya dalam jejak artisan Natalie. Sebelum terkenal seperti sekarang, Natalie cuma seorang disc jockey alias DJ yang kepopulerannya hanya dikenal di kalangan penikmat dunia ajeb-ajeb. Jodoh, rezeki, dan maut memang rahasia Tuhan. Awal tahun 2020, Natalie dipertemukan lagi dengan Sule. Maret 2020, Sule Natalie akhirnya ngonten bareng. Dari ngonten lalu tumbuh rasa cinta dan sayang, kemudian berujung ke pelaminan. 22 September 2020, Natalie resmi mualaf, mengucap syahadat dan mengenakan hijab di rumah Sule. 2 bulan kemudian, tepatnya 10 November 2020, Sule Natalie pun akhirnya naik pelaminan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya terima nikahnya dan kawinnya Natalia binti Mr. Liantomana dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Sebenarnya kamu sudah tak ada. Menikah dengan Sule, karir Natalie makin moncer dan cemerlang. Tapi pernikahan Sule dan Natalie bukan tanpa aral melintang. Drama demi drama, silih berganti datang menghampiri. Mulai dari Natalie yang sempat ingin minta cerai namun batal karena hamil dan melahirkan anak. Konflik panas Natalie dengan Putri Sambung hingga isu perselingkuhan. Ujian yang datang bertubi-tubi membuat Sule Natalie tak kuasa bertahan. Sampai akhirnya resmi bercerai pada 10 Agustus 2022. Natalie dapat hak asuh anak, mobil, rumah, dan nafkah bulanan 25 juta rupiah. Doain aja yang terbaik ya. Aku nggak bisa ngomong. Semuanya udah clear. Udah, doain yang terbaik ya. Dadah. Makasih ya. Kang Sule baik, bijaksana. Dia menganggap aku benar-benar bukan hanya adik, tapi aku kan udah nggak ada orang tua. Aku kan Natalie, Tasya udah nggak ada orang tua. Jadi Kang Sule ini bijaksana banget buat kita. Saya tahu pasti jiwanya dan saya tahu pasti langkah-langkahnya. Semua dia pakai, nggak ada pakai emosi dia. Resmi cerai dari Sule dan menyandang status janda 1 anak, drama Natalie pun justru makin menjadi-jadi. Selain laris manis diundang jadi bintang tamu televisi dan podcast selebriti, Natalie juga ngonten bareng Frans Faisal yang digadang-gadang sebagai calon pacar barunya. Namun begitu selesai masa idah, Natalie justru mengumumkan pacar barunya bukanlah Frans Faisal, melainkan Faris, mantan pacarnya di SMA, yang juga jadi konsultan perceraiannya dengan Sule. Dan boleh jadi bakal jadi lawyernya melawan Tri Murwati, mantan ART yang menyeretnya ke ranah hukum. Semua itu fitnah, aku bisa memastikan itu semua fitnah. Kejadian Natalie itu keluarga yang tahu dan tidak seperti apa yang si Mbak ART omongkan. Itu bisa aku jamin itu fitnah. Kakak tuh emang mandiri, dari dulu mandiri banget. Dia hidup sendiri, jadi mau ada berita-berita miring dari dulu juga ya udah. Natalia maksudnya selingkuh. Ya nggak benar, itu fitnah semua. Kalau Faris saya kenal, keluarga saya kenal, lama kenalnya. Dipertemukan kembali, dan kalau memang itu jodohnya Natalia ke depan, ya kenapa enggak? Usia pernikahan yang terbilang singkat berujung saling tuding tentang siapa yang berselingkuh. Sampai-sampai ART pun ikut bersuara. Apapun penyebabnya, yang terpenting baik Natalie ataupun Sule berhak untuk menentukan jalan hidup masing-masing. Selanjutnya, pesinetron Ibu Sayuti tutup usia, sesaat lagi tetap di Isalem.